cepat sembuh dan pulih kembali ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga beberapa dosen, kemudian tendik dan juga mahasiswa, alumni juga yang mendahului kita ya, baik sakit yang lain ataupun sakit karena COVID. Semoga semuanya wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Diterima semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diampuni dosa-dosanya dan mendapat tempat yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Dan juga tidak lupa semoga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semua amal ibadah kita semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mendapat ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan semua kita ini diwafatkan nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian juga nanti kita di surga, di akhirat itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa api neraka ya. Jadi saya tidak memperpanjang lagi, sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Zaki Ahmad Rifai yang telah bersedia hadir dan memberi kajian di sini tentang keindahan bulan Zulhijjah ya. Nanti kalau saya sampaikan nanti saingan ya, jadi mohon maaf, jadi nanti biar disampaikan oleh Ustadz Zaki Ahmad Rifai ya. Kemudian tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Al-Hadid yang mengupayakan bahwa kajian rutin bulan ini bisa berjalan secara istiqomah ya. Karena amalan istiqomah ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan langkah kita untuk hadir dalam majelis ilmu ya. Barang siapa memudahkan langkahnya ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pentingnya majelis ilmu ini adalah Allah Subhanahu wa taala beri 5 ini ya, 5 fadilah ya, jadi banyak sekali ya. Saya kira tadi Allah Subhanahu wa taala cucurkan rahmat, Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, Allah Subhanahu wa taala membanggakan nama kita di hadapan para majelis malaikat, dan juga Allah Subhanahu wa taala nantinya akan mengampuni dosa-dosa kita ya. Seperti itu. Ya amin ya rabbal alamin. Setelah nanti ditutup dengan doa kafaratul majelis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga kita ya di sisa umur kita ini ya kita gunakan untuk menjaga iman kita dan memperbanyak amal soleh ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi ridho ya pada diri kita dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmat sehingga nantinya kita bisa ketemu lagi ya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala ya, saling silaturahim dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi atas sambutannya. Mungkin ini masih menunggu Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Beliau masih siap-siap segera hadir, Bapak. Alhamdulillah. Oke, sebentar lagi hadir ya. Ini gimana semua pada mudik ya? Enggak mudik lagi ya, sudah dari dulu pulangnya. Ada yang masih di Surabaya enggak? Adik-adik semua? Kalau Mas Kois sudah balik ya, Mas Kois ya? Kebetulan Mas Kois ini kan di SDR ya, beliau. Iya Pak, udah balik Pak. Oh sudah balik, alhamdulillah. Silakan dilanjut Mbak Hadiza. Baik Pak, ini merupakan kurikulum vitae dari Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Ustadz Zaki Rahmat Rifai ini penulis buku dari Jangan Berdakwah Nanti Masuk Surga sama Ustadz
Ustadz Salim Afilah. Karya tulisnya ini berikut ini, ada Berjuta Rasa Menjadi Papa Mama Muda, terus Jangan Berdakwah Tadi, Nanti Masuk Surga. Terus juga ada yang menarik nih, Islam Nggak Liberal. Dan ada juga Pelajaran dari Buku Kehidupan. Terus perannya ini ada di Tausiah Cinta ini, peran ini ya Ustadz, seperti drama serial gitu, Tausiah Cinta sebagai Afian. Terus 5 Penjuru Masjid juga Ustadz Zaki ini pernah ada di teras Islam sebagai pembicara juga. Ini ada yang menarik, tokoh idolanya itu Nuruddin Mahmud bin Zaki. Ustadz Zaki ini terkenal dengan sirah nabawinya ya. Jadi tokoh idolanya itu mengidolakan tokoh-tokoh Islam, kejayaan Islam. Terus kemudian untuk pengalamannya Ustadz Zaki ini berpengalaman mengisi seminar di kampus seluruh Indonesia. Nah, kebetulan sekali Ustadz Zaki ini diberikan kesempatan untuk memberikan kajian sehari-hari ini di Al-Hadid.
Untuk hadirin hadirat, ini dikabarkan Ustaz Zaki Ahmad Rifai ini masih siap-siap, jadi masih menunggu ya. Mungkin terkait kajian sore hari ini, terkait keindahan bulan Dzulhijjah, mungkin keutamaan yang bisa, pengalaman-pengalaman yang bisa diambil, yaitu bulan Dzulhijjah ini punya dianjurkan untuk banyak amalan seperti berpuasa, kemudian menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Mungkin dari Bapak Budi Siswanto untuk keindahan bulan Dzulhijjah ini, menurut Bapak Budi itu apa? Yang perlu diperbanyak amalannya itu apa? Oke. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya, memang di bulan 10 hari bulan Dzulhijjah itu banyak ya yang kita lihat ya. Kenapa? Karena beberapa waktu yang utama dalam menjalankan ibadah, salah satunya adalah memang 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Memang ketentuannya juga ada yang lain, misalnya 10 malam bulan Ramadan ya, seperti itu. Kenapa amal-amal menjadi mulia? Karena di situ adalah akan adanya malam Lailatul Qadar ya, yang itu malamnya adalah lebih utama dari 1000 bulan. Jadi kalau kita lihat bahwa amal-amal yang dilakukan pada 10 bulan Dzulhijjah itu amal-amalan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang memiliki keutamaan di situ. Disampaikan ini dalam surat Al-Hajj ya, ayat 34, saya kira adik-adik juga sudah tahu ya, yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikenakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserahlah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah ya, Muhammad kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Hajj ayat 34 ya. Kemudian juga penting di sini ya, kalau kita lihat 1 Dzulhijjah untuk 1442 Hijriah ini jatuh pada hari Ahad ya. Ini sudah masuk yang sekarang sudah hari apa, tanggal 13 ya. Jadi, kalau hari Ahad itu adalah tanggal 11 Dzulhijjah tadi ya. Kemudian pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau bulan haji ini Allah memberikan keistimewaannya. Jadi hari-hari istimewa itu disebut dalam sebagai ini al-ayyam al-maklubat ya, hari-hari yang telah diketahui, seperti ini. Jadi keutamaan 10 hari awal-awal bulan Dzulhijjah ini dijelaskan yang penting ya, tadi banyak sekali ya dasar-dasarnya ya. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah SWT daripada hari yang 10 ya, yaitu 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir ya. Kemudian juga 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW, yaitu pertama puasa Asyura ya, yaitu 10 Muharram. Jadi kalau kita masuk awal bulan di tahun Hijriah itu adalah Muharram yang pertama, adalah 10 Muharram. Kemudian puasa 10 hari bulan Dzulhijjah ya. Memang beberapa puasa yang kita utamakan ada puasa-puasa Tarwiyah di situ ya. Nah, puasa Tarwiyah itu tanggal 8 ya. Tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian juga puasa Arafah ya. Puasa Arafah itu adalah puasa yang tanggal 9. Memang ya tadi ya. Jadi kalau Rasulullah selalu puasanya ya 10 hari bulan pertama Dzulhijjah puasa terus ya. Kemudian juga puasa 3 hari setiap bulan. Ini ustaznya sudah datang belum? Belum ya. Nanti saya nggak enak ya. Sudah Mbak Hafizah? Sudah Pak. Oh sudah, alhamdulillah. Saya kira saya akhiri aja ya. Okay. Nanti malah saingan sama ustadznya. Alhamdulillah. Ustadz matur nuwun sampun rawuh ya.
Tadi hanya intermezzo saja Ustadz Zaki. Alhamdulillah, Assalamualaikum Monggo, Ustadz Zaki. Pak. Tadi saya diminta menyampaikan, saya Budi Ustadz, kebetulan jadi pembina LKKI Al-Hadid. Kenapa dinamai Al-Hadid? Mungkin kita semua tahu ya, hadid itu artinya besi ya. Jadi teknik sipil itu memang sangat berhubungan dengan besi Ustadz untuk bangun-bangun begitu. Monggo, saya akan balikan lagi kepada Mbak Hafizah ya. Silakan Mbak Hafizah. Terima kasih Bapak Budi. Selamat datang Ustaz Zaki Ahmad Rifai. Terima kasih sudah hadir dalam kajian rutin sore hari ini. Semoga apa yang akan kita lalui ke depannya menjadi keberkahan, suatu keberkahan dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk mempersingkat waktu kajiannya bisa dimulai kepada Ustaz Zaki Ahmad Rifai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Wa hayyakum bi tahiyatul Islam bi tahiyatil barakah bi tahiyatil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, begitu banyak kesempatan kepada kita ya, sehingga meskipun pada hari ini mungkin begitu tingginya pandemi penularan virus corona ini di Indonesia, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menghirup udara yang bebas dan juga mengikuti berbagai agenda yang positif, tentu saja ini atas izin Allah, dan hanya kepada Allah kita bersyukur. Sekadar informasi juga, di tempat saya di Jogja sekarang juga sudah sangat overload, sudah sulit sekali mencari kamar dan oksigen, dan vaksinasinya juga tidak berjalan dengan lancar, sehingga sulit ya kehidupan di sini. Kalau teman-teman suka melihat ada quotes Jogja itu dibangun dengan rindu dan angkringan ya, sekarang dibangun dengan kekurangan oksigen. Masya Allah. Iya. Dan juga selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang tentu saja kita nantikan syafaatnya di akhir akhir kelak. Pertama saya mohon maaf ini masuk terlambat karena di sini baru asar tadi. Terus juga terima kasih kepada Pak Pembina Pak Budi atas sambutan dan juga bridging materi ya. Saya kira tadi sudah luar biasa. Nanti saingan Ustadz, saya akan guru. Nggak apa-apa. Saya kira tadi sudah luar biasa meringankan tugas saya. Ya, memang betul apa yang menjadi keutamaan dari bulan di dalam tahun Hijriah adalah salah satunya yang dapat keutamaan adalah bulan Dzulhijjah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwa di antara bulan-bulan itu yang 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan gitu ya, ada 4 bulan yang haram. Haram itu maksudnya gimana sih? Ya simpelnya haram itu kalau kita berbuat kebaikan di situ maka kebaikannya berlipat ganda. Kalau kita berbuat keburukan maka keburukannya juga berlipat ganda. Sama seperti tanah haram ya, tanah haram ada Masjidil Haram misalnya. Nah, di Makkah itu tanah haram. Kalau kita berbuat kebaikan di sana berlipat ganda pahalanya. Tapi kalau kita berbuat dosa di sana berlipat ganda juga dosanya. Jadi bulan haram ini bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia posisinya 3 berurutan, satunya satunya terpisah. Yang berurutan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian ada lagi Muharram. Yang Muharram itu nanti tahun baru tahun baru Hijriah ya. Kemudian satu lagi Rajab. Nah, jadi 4 bulan haram ini di mana Rasulullah SAW hampir tidak pernah meninggalkan puasa. Jadi puasanya adalah puasa sunnah ya, yang memang Rasul lakukan secara berturut-turut
Kalau misalnya di bulan Dzulhijjah itu Rasulullah SAW itu melakukan puasanya itu sekitar 10 hari pertama, ya, sebelum Idul Adha. Jadi Rasul memaksimalkan hari-hari itu. Tapi kalau kita tidak sanggup untuk mengikutinya, maka setidaknya kita memaksimalkan di 2 harinya, yaitu puasa Arafah, dan sehari sebelumnya yaitu Tarwiyah. Tapi kalau misalnya tidak bisa juga, tidak sanggup juga, maka lakukanlah di puasa Arafahnya. Nah, puasa Arafah itu juga luar biasa mendapatkan pahalanya, ya. Pahalanya itu diampuni dosanya 2 tahun, ya. Jadi sayang banget kalau misalnya kita tidak melaksanakan puasa Arafah, yang memang itu menjadi keutamaan bagi orang-orang yang tidak naik haji, ya. Dan sekarang yang tidak naik haji itu ada banyak, karena yang dibolehkan oleh Saudi itu cuma orang Saudi asli sana yang memang tinggal di sana, dan juga orang ekspatriat yang memang menetap di sana, ya, bermukim di sana. Jadi sekarang memang semuanya nggak bisa naik haji dari luar Arab. Makanya kita kemudian melakukan puasa itu sebetulnya adalah salah satu amalan di mana ketika kita tidak mampu untuk berhaji. Ini semuanya tidak mampu, ya. Jadi kalau misalnya ngomongin mampu sama nggak mampu, kalau kondisi begini itu jatuhnya tidak mampu. Jadi kemampuan itu bukan hanya di diri kita, tapi juga di kondisi di sana dan di perjalanan, ya. Karena perjalanan kita jauh, jadi kemampuan itu bukan hanya dinilai dari diri kita sendiri, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan mewajibkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya. Dan ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu diwajibkan kepada manusia untuk hijjul bait, ya, untuk haji ke Baitul Haram, ke Baitullah, bagi siapa saja yang mampu untuk melakukan perjalanan. Nah, sekarang perjalanannya, jadi kemampuan itu dari kita, dari perjalanannya juga dari kondisi di sana. Ya, sekarang kitanya sanggup, tapi perjalanan dan kondisi di sananya tidak memungkinkan, maka dianggap tidak mampu. Nah, ini teman-teman sekalian, ini yang pertama. Jadi itulah kenapa kita mengistimewakan bulan Dzulhijjah, ya. Yang pertama yang 10 hari, ya. Tadi saya belum sebutkan ada hadisnya, ya. Hadisnya atau sudah disebutkan tadi, cuma saya sebutkan lagi aja kalau boleh, ya. Ini hadisnya dari Abu Dawud, dari Imam Tirmidzi dan lain-lain dan kawan-kawan, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin amalus salihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam." Nggak ada satupun amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, ya. Dan para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah, tidak pula jihad fi sabilillah. Ya, kemudian Rasulullah SAW, walal jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' min dzalika bi syai', ya. Jadi para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah, tidak pula jihad fisabilillah. Kemudian Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad fisabilillah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Maksudnya adalah kalau dia meninggal, kalau dia syahid, ya. Artinya jihad ini kan amalan terbesar, ya teman-teman sekalian. Tapi kemudian dikasih tahu sama Rasul, nggak ada satupun amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ternyata memaksimalkan ibadah amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu lebih Allah cintai daripada kita berjihad, daripada kita berperang di jalan Allah. Ya, kecuali kata Rasul, kecuali kalau misalnya kita ikut jihad kemudian kitanya mati syahid di medan perang. Nah, itu lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau kita pulang, kita selamat dari jihad itu tidak lebih Allah cintai daripada kita memaksimalkan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, keistimewaannya gimana sih? Nah, ini pernah disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau saya tidak salah di Zadul Ma'ad, ya. Beliau pernah ditanya, lebih baik mana antara 10 hari bulan Dzulhijjah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjawab, 10 malam Ramadan itu lebih baik daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. 10 malam akhir bulan Ramadan itu lebih baik daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Sedangkan siangnya 10 hari bulan Dzulhijjah pertama itu lebih baik daripada siangnya 10 hari terakhir Ramadan. Nah, jadi penjelasan dari Ibnu Qayyim ya cukup jelas saya kira. Jadi artinya apa? Berarti amalan-amalan siang itu apa sih? Amalan siang itu berarti kan puasa biasanya kan. Amalan siang itu hal-hal yang kita lakukan pada siang hari. Karena nggak mungkin qiyamul lail kita lakukan pada siang hari ya. Jadi kalau Ramadan itu dimaksimalkan i'tikaf, qiyamul lail, kemudian bersedekah, kemudian menyediakan atau menyediakan makanan berbuka puasa. Ini kan amalan malam semua nih, tarawih, kemudian tilawah, ini amalan malam semua. Ya, maka kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan yang kita maksimalkan adalah amalan malam. Tapi kalau Dzulhijjah itu yang kita maksimalkan adalah amalan siang. Amalan siang diantaranya yang paling terlihat adalah berpuasa. Nah, jadi sekarang nih masih ada beberapa hari menuju Idul Adha ya, menuju hari tasyrik untuk kita bisa berpuasa. Kan setidaknya seminggu lagi kita Idul Adha, berarti kan masih ada sekitar 7 harian lah untuk bisa melakukan puasa. Nah, ini keutamaan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi harapannya ya kita juga bisa untuk menghargai itu ya. Dan ini tanpa pengecualian juga. Kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, tanpa pengecualian. Jadi apapun amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang lebih Allah cintai. Jadi tanpa pengecualian kata Ibnu Rajab. Kalian mau sholat duha, mau tilawah, mau bersedekah, ya, misalnya dalam pandemi seperti sekarang ini bikin galang donasi untuk beli tabung oksigen gitu ya, disumbangkan kemana gitu, atau dalam bulan ini jadi relawan COVID gitu misalnya ya. Jadi relawan COVID itu bukan rela kena COVID ya, tapi jadi relawan COVID itu bantuin orang yang jadi korban COVID. Itu pahalanya besar gitu ya. Jadi disebutkan oleh Ibnu Rajab di sini ini nggak ada pengecualian. Apapun yang Anda lakukan pada 10 hari bulan pertama. Nah, jadi itu tidak ada pengecualian sama sekali. Nah, jadi monggo apa saja yang bisa dilakukan. Nah, sedangkan di dalam satu ayat itu surat Al-Fajr itu kan disebutkan ya, surat Al-Fajr ayat kedua itu walayalin asyr ya, dan 10 dan malam yang 10. Nah, itu juga ada ulama yang menyebutkan ya, Ibnu Rajab juga menyebutkan bahwa 10 malamnya 10 ini 10 pertama bulan Dzulhijjah. Meskipun ada ulama-ulama juga yang mengatakan bahwa ini adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, wallahu alam. Yang jelas dua-duanya harus kita maksimalkan ibadah. Maka yang pertama, amalan apa saja sih? Yang pertama adalah puasa ya, jelas ya puasa ya. Bahwasanya Rasulullah SAW an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a bil hijjah wa yawm asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin awalat naini minasyahri wal khamis ya. Rasulullah SAW ya, itu biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah, kemudian pada hari Asyura ya tadi sudah disebutkan yaitu 10 Muharram, dan juga berpuasa 3 hari setiap bulannya ya. Jadi setiap bulannya setidaknya Rasul berpuasa 3 hari ya, 3 kali berpuasa setiap bulan. Ini kalau misalnya mau kita gali ya, bisa kita lakukan berpuasa itu adalah puasa Ayyamul Bid atau puasa pertengahan bulan, 3 hari di pertengahan bulan. Ya, jadi patokannya bulan Hijriyah ya, Ayyamul Bid itu ya. Jadi jangan bingung. Jangan patokan kita bukan bulan Masehi, bukan tahun Masehi. Kalau Ayyamul Bid itu patokannya adalah tahun Hijriyah. Jadi 13, 14, 15
tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah, bukan di bulan Masehi. Jadi jelas ini. Dan juga hadis yang tadi itu adalah hadis dari Imam Abu Daud yang memang disahihkan. Ini adalah hujah bagi kita semua. Nah, terus kemudian itu yang pertama. Yang kedua, amalan apa lagi? Ya, amalan yang kedua itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Itu amalan yang kedua adalah qala Ibnu Abbas wa dzkurullahi fi ayyamin ma'lumatin ayyamul ashr. Ya, Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik, ya. Berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri yukabbirani, ya. Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma pernah berkeluar ke pasar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ngapain mereka? Yukabbirani, yaitu mereka bertakbir, ya. Kemudian wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Dan kemudian orang-orang yang ada di pasar itu ikut takbir sama mereka. Waqad bara Muhammadu bin Ali khalfan nafilah. Dan kemudian Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Ini adalah penjelasan bahwa ternyata bertakbir di sini bukan takbiran, ya, setahu saya, ya. Jadi takbir di sini yang memang takbir takbir yang ya biasa, takbir saja, Allahu Akbar begitu. Ya. Jadi kalau ini yang saya pahami. Tapi kalau untuk takbirannya itu adalah 3 hari, ya, sejak Idul Adha, malam Idul Adha sampai hari ke-13, ya. Itu dibolehkan untuk takbiran seperti yang sering kita lakukan ketika Lebaran. Nah, jadi intinya sih zikir, ya, intinya adalah berzikir. Apa yang bisa kita ucapkan, dan utamanya adalah ketika kita setelah sholat. Bahkan ini Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu datang ke pasar, ya, datang ke pasar terus takbir di pasar gitu. Mungkin kalau kita di sini agak sulit, ya, takbir tiba-tiba di pasar, kayaknya nanti orang pada memandang kita aneh gitu. Ya tapi ya itulah, ya kan, Islam itu kan datang dalam kondisi asing, nanti akan berakhir dalam kondisi asing juga. Jadi kalau kita nanti ke pasar terus takbir, kayaknya pasti bakal aneh. Atau mall kan masih buka, ya. Mall kan masih buka nih teman-teman, ke mall gitu takbir Allahu Akbar gitu. Itu kayaknya langsung diciduk ya. Jadi monggo apa saja, intinya zikir yang bisa kita langitkan di bulan Dzulhijjah ini, ya, atau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Zikir itu ada tasbih, tahmid, ya, dan takbir tadi. Nah, takbir itu tadi sudah saya katakan, takbir itu ada 2, ya. Takbir itu ada 2, yaitu takbir mutlak dan juga takbir muqayyad. Kalau takbir yang mutlak itu nggak ada waktu dan tempat tertentu, jadi boleh kita ngapa-ngapain. Nah, inilah takbir mutlak yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, ya. Kalau takbir muqayyad itu takbir yang ada waktu-waktunya, ya, yaitu yang dilakukan setelah sholat wajib berjamaah, ya. Dan ini juga yang biasanya kita baca saat zikir sholat, ya. Jadi takbir muqayyad ini juga dilakukan orang yang tidak berhaji, ya. Tadi sudah saya katakan itu pada hari Arafah sampai kemudian hari tasyrik yang terakhir tadi, seperti takbiran tadi yang saya bilang, itulah yang dikatakan, yang disebutkan dengan namanya takbir muqayyad, ya. Jadi takbir mutlak itu takbir yang tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, monggo mau takbir kapan saja boleh, ya. Yang penting jangan mengganggu orang. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Kemudian pasti Dzulhijjah itu ada haji dan umroh. Kalau ini sih sudah tidak perlu saya jelaskan. Yang jelas karena haji itu asyhurum ma'lumat. Al-hajju asyhurum
ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan yang sudah pada hari yang sudah ditentukan. Jadi bisa nggak haji diqodho di bulan Dzulqa'dah? Nggak bisa. Ya, bisa nggak haji kemudian diganti di bulan lain? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong begitu, nah itu sudah dipastikan dia menyelisihi Ahlus Sunnah. Ya, saya nggak mau bilang sesat ya. Di sini agak susah bilang sesat. Ya, nanti disalahin. Menyelisihi Ahlus Sunnah karena tidak ada haji di bulan lain. Nah, ini kalau begini gimana? Kapan kita naik haji? Oh, tenang bos ya. Jadi haji Allah itu tidak membebankan hambanya di luar kemampuan. Sehingga ada banyak amalan-amalan yang pahalanya setara dengan haji. Ya, jadi dan itu banyak, nggak cuma satu. Ya, amalan-amalan yang pahalanya setara haji itu banyak teman-teman sekalian. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita nggak bisa haji, terus akhirnya kita misu sana sini, bilang pemerintah nggak becus dan lain sebagainya. Ya, karena kondisinya memang nggak memungkinkan gitu loh. Kondisinya ini sangat-sangat menyulitkan kita dan sangat membahayakan. Kalau misalnya kita tetap ngeyel, melakukan ibadah haji seperti sekarang ini, ya bahaya. Bahaya bukan cuma kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Ya, apa saja pahala yang setara dengan haji? Nah, ayo apa ya kira-kira? Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Wah, nggak bisa juga ya sekarang lagi PPKM ya. Waduh, gue batal juga nih ya jadinya. Wah, masjidnya juga dibatalkan untuk mengadakan sholat berjamaah. Jangan ditutup ya, masjid itu jangan ditutup. Tetap harus dibuka untuk adzan ya, karena syiar itu harus tetap ada. Bayangkan aja teman-teman sekalian, hidup kita tanpa kedengaran azan ya. Teman-teman mungkin yang dari daerah-daerah yang minoritas itu pasti terbiasa ya. Tapi kalau teman-teman yang dari kecil tinggal di Surabaya ya kan, tinggal di Surabaya dari kecil, dari menjejakkan kaki di bumi sudah di Surabaya gitu ya. Terus tahu-tahu nanti tinggal di tempat yang minoritas muslim, itu rasanya kering sekali. Ya, boro-boro azan ya. Boro-boro azan. Boro-boro puji-pujian ya, azan aja nggak kedengeran. Ya kalau teman-teman tinggal di Jawa Timur itu kan pasti dengeran kan puji-pujian sebelum maghrib, kemudian juga selawat gitu. Ini boro-boro itu kering sekali rasanya. Nah, gitu ya. Jadi hadisnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, man masya ila sholatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin wa man masya ila sholatin tatawu'i fahiya ka umratin nafilah. Siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah maka ia seperti haji. Siapa yang berjalan menuju salat sunnah maka ia seperti melakukan umroh yang sunnah. Jadi luar biasa ya buat yang laki-laki, kalau misalnya ada kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid jangan ditinggalkan itu. Ya meskipun ulama-ulama ada yang tidak mewajibkan, tapi jangan ditinggalkan karena pahalanya luar biasa besar. Ya, pahalanya seperti haji. Ya. Jadi jangan kemudian kita lupakan. Nah di riwayat yang lain itu disebutkan ya barang siapa yang dia keluar rumahnya dalam keadaan bersuci, ya jadi wudunya di rumah bukan di masjid. Ya, wudunya di rumah kemudian sholat wajib maka pahalanya seperti orang yang naik haji. Ya. Gitu. Jadi wudunya di rumah. Kemudian apalagi? Sholat syuruk atau sholat isyraq. Sholat isyraq ini adalah sholat ketika matahari sudah agak naik ya. Itu tapi tata caranya memang berat. Tata caranya itu sholat subuh dulu berjamaah di masjid, kemudian berzikir sampai syuruk. Nah, biasanya kalau masjid-masjid sekarang sudah ada alarmnya, jadi pas syuruk tuh biasanya bunyi ya. Nah, itu adalah sholatnya itu, keutamaan sholatnya itu seperti kita melakukan haji dan umroh secara sempurna. Dahsyat nggak tuh? Jadi, man sholat sholat subhi fi masjidin jamaah, siapa yang mengerjakan sholat subuh di masjid dengan berjamaah, ya, ini catatannya ya, sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat subuh berjamaah di masjid, bukan sholat subuh kesiangan. Ya, berjamaah di masjid tapi kesiangan gitu ya, sama aja, ini nggak bisa ya. Jadi sholatnya sesuai dengan waktu sholat yang dilakukan oleh takmir masjid. Nah itu jadi harus berjamaah di masjid.
Tidak boleh sholatnya yang dijamak sama duha ya, sholat subha namanya. Karena kesiangan sholat subuhnya dijamak sama duha jadinya. Nah, ini nggak bisa, nggak masuk ini kalau kayak gini. Ini yang bisa hanya sholat berjamaah di masjid, sholat subuh, dan dia menunggu sampai syuruk. Jadi tidak boleh keluar masjid, tidak boleh tidur, ya, nggak boleh kemudian untuk nunggu syuruk terus push rank dulu atau mabar dulu, itu nggak bisa. Ya, harus betul-betul menunggunya dengan dzikir atau dengan berdiam diri. Berdiam diri itu juga dapat pahala ya di masjid ya. Berdiam diri di masjid itu dapat pahala karena itu seperti pahala itikaf. Nah, jadi kemudian masuk syuruk dia menunaikan sholat. Ini pahalanya seperti haji dan umroh secara sempurna. Tapi lagi-lagi ini di masjid. Ya, jadi itu ini keutamaannya. Nah, kalau di Indonesia ini malah agak berat, teman-teman sekalian. Saya lihat kalau di beberapa negara di Eropa, ya termasuk di Turki, itu masjidnya enak. Jadi mereka itu subuhannya itu setidaknya 30 sampai 40 sampai 60 menit. Ya. Jadi masuk subuh misalnya di Surabaya jam berapa? Misalnya. Kalau di Jogja sekarang jam 4:30. Taruhlah misalnya jam 4:30. Nah, kemudian itu masuk waktu 4:30, itu nggak langsung sholat. Sholatnya nanti, jam 5. Jadi lama jeda waktunya. Jadi nunggu ke syuruknya nggak terlalu ngantuk gitu. Ya, kadang-kadang yang berat itu adalah ya, nunggu syuruknya itu bikin kita ngantuk, jadi ketiduran. Ya. Nah itu kalau di sana itu biasanya kita lihat orang-orang sholat di sana itu sudah dalam kondisi berpakaian baju kerja, sudah berkemeja. Ya. Jadi mereka selesai sholat subuh dari masjid, tunggu syuruk sebentar, langsung berangkat ke kantor. Enak. Ya. Kalau di kita sini kadang-kadang gasik banget ya. Subuhan jam 4, baru 10 menit, 15 menit udah komat. Ya, kalau di sini karena saya budayanya di Jogja ini Muhammadiyah gitu kan. Dan fatwanya Muhammadiyah terakhir adalah memundurkan 8 menit. Nah, 8 menit seperti yang ditetapkan pemerintah itu dimundurkan lagi 8 menit. Jadi kalau sekarang di 4:30 ya, realnya kalau dari fatwa Muhammadiyah maka 4:38 itu baru masuk ke subuh. Kayak gitu. Jadi lebih siang. Ya Allah alam bisawab. Kemudian ini tetap di masjid. Kemudian ada lagi yang ketiga, ini amalan yang ketiga di masjid juga tapi. Makanya kita berdoa supaya pandemi cepat berlalu ya. Yang ketiga itu adalah amalan di masjid juga. Majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu tapi di masjid. Ini saya dapat harfiahnya seperti ini ya. Jadi artinya apakah majelis ilmu di Zoom begini ini termasuk Allahu alam ya. Ikutin aja, yang penting dapat berkahnya dulu dari majelis ilmu ya. Rasulullah SAW bersabda, man qada ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Ya, siapa yang berangkat ke masjid, pahala ya yang ia inginkan hanya untuk belajar kebaikan, ya maksudnya ikut majelis dan mengajarkan kebaikan, atau yang ngisi kajian atau yang ngisi pengajian, maka ia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Oh, yang rajin suka ngaji pas lagi normal, pas lagi nggak pandemi, suka ngaji di masjid, itu udah haji berkali-kali itu. Ya, yang penting niatnya adalah untuk ngaji, bukan untuk ghibah atau untuk arisan misalnya, atau untuk ngapain? Kerja kelompok misalnya. Kerja kelompok di masjid kan enak ya, apalagi kalau masjid ada karpetnya, itu kan empuk banget tuh. Sekarang karpet diangkat-angkatin ya karena takutnya jadi media penyebaran virus. Nah, ini hadis sahih ya, hadis dari Imam At-Tabrani. Jadi kalau misalnya nanti sudah nggak pandemi ya semangat lah ya ngaji itu. Jangan males-malesan meskipun banyak tugas, banyak praktikum dan lain sebagainya. Pokoknya ngaji harus utama, setidaknya seminggu sekali. Seminggu sekali kita ngaji di masjid itu udah kayak naik haji seminggu sekali. Ngeri nggak? Ngeri banget kan ya. Jadi pahala haji itu banyak ininya, banyak penggantinya. Nah, itu yang di masjid 3. Nah, sekarang yang tidak di masjid nih. Ya, yang tidak di masjid adalah baca tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat. Tiap hari baca kan? Nah, udah tuh kita udah naik haji tuh. Ya. Jadi ini hadis riwayat Bukhari ya.
Jadi ceritanya hadis ini menceritakan ada sahabat yang protes. Sahabat-sahabat yang miskin-miskin, yang memang begitu ya kata Imam Bukhari. Jadi saya tidak mengada-ada, ini memang begitu bahasanya mereka. Ini sahabat-sahabat yang miskin itu protes sama Nabi. Ya kata sahabat-sahabat yang miskin, ini orang-orang kaya ini enak bener dia. Ya, udah tinggi statusnya, derajatnya tinggi, kenikmatannya enak, mereka bisa sholat sebagaimana kita sholat, gitu kan? Mereka bisa puasa sebagaimana kita berpuasa, tapi juga mereka punya keutamaan untuk berhaji. Mereka juga bisa berumroh, mereka juga bisa berjihad, mereka bisa bersedekah. Ya, bagaimana keadilannya gitu kata orang-orang itu. Kemudian Rasul menjawab, mau nggak saya kasih tahu? Ada amalan yang kalau kalian kejar amalan itu, ya kalian bisa dapat keutamaannya besar sekali. Ya, jadi seperti tadi, seperti haji, seperti sedekah dan lain sebagainya. Jadi amalan-amalan orang kaya itu yang tidak bisa kita lakukan sebagai orang miskin, itu akan kalian dapatkan termasuk naik haji. Mau nggak? Ya kata Rasul. Ya maulah ya kata para sahabat. Kemudian kata Rasul, kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir di setiap akhir salat sebanyak 33 kali. Nah, itu udah seperti itu. Meskipun ini nanti besok-besok ternyata orang kaya denger. Ya, akhirnya orang kaya itu semuanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ya mereka juga melakukan itu, bertasbih, bertahmid, bertakbir selama 33 kali setelah sholat. Kemudian orang miskinnya pada datang lagi, protes lagi. Wahai Rasul, apa yang kau perintahkan kemarin didengar sama mereka dan mereka lakukan juga sekarang. Terus kata Rasul, ya wis piye meneh. Ya kata Rasul, ya udah itu keutamaan mereka. Ya mereka kaya dan mereka mau beramal, itu adalah bonus buat mereka. Ya kalian cari yang lain lah. Jadi ternyata Rasul tidak menyalahkan orang-orang kaya. Ya itu kan usaha mereka jadi orang kaya atau privilege mereka, ya udah nggak apa-apa. Ya yang penting kalian beramal soleh, yang kaya juga beramal soleh, nggak usah ribut ya. Sama-sama surga insya Allah. Nah jadi ini yang ditekankan oleh Rasul. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang kaya itu harusnya amalannya lebih semangat daripada tidak bukan orang kaya, daripada kita orang miskin. Misalnya kita miskin, kita pengen kaya nanti kalau saya kaya saya bersedekah gitu ya. Ternyata enggak, itu kan banyak. Nah ini Rasul memuji karena banyak orang kaya orang miskin yang ketika dia kaya dia lupa untuk beramal. Nah terus itu ini bisa kita lakukan nih, nggak di masjid juga bisa, ya kan? Karena kita sekarang sholatnya di rumah. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima, ada umroh di bulan suci Ramadan. Ya, nggak bisa juga ya. Belum bisa juga kita ke Arab. Apalagi sekarang Arab Saudi ketat ya. Nanti yang diterima itu saya tadi lihat di Twitter itu update terbaru vaksin yang di Indonesia kan kemarin yang pertama Sinovac ya. Sinovac dan Sinopharm itu diterima tapi harus ada dosis ketiga. Jadi kalau kita sudah 2 dosis Sinovac, dosis ketiganya harus yang diakui sama Arab Saudi. Ya, Arab Saudi kan yang diakui sekarang oleh Arab Saudi itu kalau saya tidak salah Pfizer, kemudian Moderna, ya, kemudian J&J kayaknya ya, Johnson & Johnson ya kalau nggak salah. Kemudian juga AstraZeneca juga diterima, kalau saya nggak salah sih. Tapi kalau yang sekarang vaksinnya dapat AZ, ya itu diterima kalau di Arab. Kalau yang masih Sinovac itu secara di WHO diakui, tapi secara pengakuan Arab Saudi belum dapat. Ya itulah beratnya sekarang. Ya. Oke, terus umroh ya, umroh di bulan Ramadan tadi ya. Kemudian ada juga, nah ini yang keenam itu adalah berbakti pada orang tua. Ini kayak haji pahalanya. Ya. Ini astahil jihada wala aqdiru ali. Ada seorang datang ke Rasul SAW dan dia sangat pergi jihad, tapi dia nggak mampu. Qal, ya kata Rasul SAW, hal baqiya min walidaik ahadun. Ya. Kemudian Rasul SAW bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Kemudian kata
sahabat tersebut, kata Anas bin Malik, ini Anas bin Malik enaknya ya, Ummi ibunya masih hidup, ya. Terus Rasulullah SAW juga berkata lagi, fa'ablillahi fi birrihima, fa'ablillahi biriha ya. Jadi berbaktilah padanya, pada ibu tersebut, pada ibunya itu. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun fa idza radiyat anka ummuka fattaqillaha wa birroha, ya. Nah, kata Rasul SAW, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu, ya. Berbaktilah pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, berbakti padanya, maka statusmu seperti orang haji, seperti orang umrah, dan seperti orang berjihad. Nah, gitu ya. Hadis ini juga hadis yang di sanadnya jayyid ya sebenarnya sih ya. Sanadnya jayyid, sanadnya baik-baik. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi kata Rasul, kalau misalnya kamu nggak bisa berjihad, ada ibu kamu, berbakti pada ibumu, itu pahalamu seperti kamu berjihad, seperti kamu naik haji, seperti kamu berumroh. Ya. Jadi birrul walidain, pahala seperti naik haji. Apa saja itu? Berbuat baik itu jenisnya seperti apa saja? Ya. Itu mendoakan, kemudian memintakan ampunan, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, kemudian menjalin hubungan silaturahim yang pernah mereka jalin, ya. Kemudian memuliakan teman dekat orang tua kita, teman-teman orang tua itu harus dihafal loh, ya. Jangan sampai nggak ngerti sama sekali. Teman-temannya orang tuamu siapa aja, bapak, ibu, ya itu teman siapa aja namanya, ya. Itu harus tahu. Ya, saudara-saudaranya harus tahu. Kemudian bersedekah atas nama orang tua, walaupun orang tua nggak ada. Itu juga termasuk pahala yang dinilai sebagai pahala haji. Kemudian yang ketujuh ada amalan yang lain, yaitu bertekad kuat untuk naik haji. Ya, jadi belum bisa naik haji, tapi tekad kita kuat. Udah nabung, sudah sedekah untuk dimudahkan gitu ya. Sudah ada ikhtiar gitu untuk bisa naik haji, tapi belum bisa. Pahalanya seperti naik haji sampai dia naik haji betulan atau sampai dia mati. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih di riwayat Imam Muslim, an Jabir qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqal innal madinati la rijalan ma sirtum masirun wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum jabasahumul maradu, ya. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata dalam suatu peperangan kita, maksudnya mereka sedang berperang saat itu, yaitu perang Tabuk sebenarnya. Kami pernah bersama dengan Nabi SAW, lalu kemudian beliau SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian, ya. Padahal mereka tidak akan berperang karena mendapatkan uzur sakit. Jadi maksudnya di sini, kalau kita punya tekad untuk melakukan sesuatu amalan, sudah berusaha, terhalang, itu pahalanya sama. Ya, gitu. Jadi sama juga seperti kita naik haji, kalau misalnya kita bertekad, tapi kemudian tidak bisa, tidak sanggup berangkat, dikarenakan kondisinya seperti sekarang, atau kondisi yang lain, itu termasuk kita tetap dihitung sebagai berhaji, ya. Nah itu teman-teman sekalian, ini pahala-pahala yang setara dengan haji tadi ya. Terus kita lanjut ke amalan utama di bulan Zulhijjah tadi. Ya, setelah haji dan umroh ada memperbanyak amalan soleh. Ya tadi saya sebutkan Ibnu Rajab itu tidak mengecualikan satupun, semua amal soleh itu dihitung besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat, sedekah, baca Quran, amar ma'ruf nahi munkar, ya teman-teman sambil rebahan kemudian share kajian-kajian, itu juga termasuk pahala yang besar, apalagi di bulan suci bulan haram seperti sekarang, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian juga berkurban. Nah, kurban ini teman-teman sekalian juga sebaiknya Anda usahakan ya. Jangan sampai nggak kurban kalau bisa. Nah,
Kalau misalnya tidak bisa, setidaknya kita bisa memudahkan orang-orang untuk berkurban atau memasarkan atau nge-share informasi kurban, ya. Ini karena apa? Kurban itu adalah ibadah yang sangat diutamakan, hampir wajib statusnya kalau sudah mampu. Dan kurban ini kan ajarannya Nabi Ibrahim ya. Jadi sudah bertahun sangat lama sekali sampai kemudian umat Nabi Muhammad SAW. Yang jelas kurban ini maknanya sangat dalam. Nanti kalau ada majelis lain mungkin bisa saya ceritakan. Kalau di sini nanti nggak cukup waktunya. Sudah habis buat menceritakan pahala haji tadi ya. Jadi intinya adalah kalau bisa tetap berkurban. Nah, kalau apa ya? Kalau misalnya nanti teman-teman bingung nanti bisa hubungi saya. Malah jadi promosi kurban ya. Nah, makanya jangan sampai tidak bisa tidak berkurban sama sekali atau tidak ada usaha sama sekali untuk berkurban. Ini kadang-kadang anak-anak mahasiswa ini ya nungguin daging aja buat nyate, tapi upaya kurbannya nggak ada ini Pak. Ya kadang-kadang mahasiswa tuh gitu ya. Ya upaya kurbannya nggak ada, tapi nungguin daging. Ya, perbaikan gizi Ustadz. Nah, itulah kenapa teman-teman sekalian ada yang namanya hari tasyrik. Ya, hari tasyrik itu adalah hari kita diharamkan berpuasa. Kenapa di Idul Kurban, Idul Adha ini 3 hari tasyriknya? Karena Rasul SAW, Allah dan Rasulnya itu menginginkan semua manusia di saat kurban itu bisa makan daging. Di saat mereka semua nggak bisa makan daging. Ya, apalagi mahasiswa di kos-kosan, PPKM, waduh. Udah di kos-kosan PPKM, udah nggak bisa kemana-mana kan. Nah, Rasul SAW, ya Allah dan Rasulnya itu mengadakan hari tasyrik itu supaya kita bisa memaksimalkan untuk memakan daging itu, makan daging-dagingan selama 3 hari. Ya, pusing-pusing deh 3 hari itu, darah tinggi ya kalau makan daging kambing banyak-banyak. Nah, makanya 3 hari itu supaya tidak terbengkalai daging-daging itu. Memang betul kalau dikatakan pesta daging itu ketika Idul Adha betul. Karena Rasul juga menginginkan seperti itu. Jadi di antara kalian itu yang belum pernah makan daging sekarang. Jangan sampai enggak. Kecuali yang nggak bisa ya. Emang ada orang-orang yang tidak bisa makan daging. Ya. Tapi sebenarnya dia suka makan daging juga ya. Dengan gibah. Makan daging saudara sendiri itu. Ya, itu. Jadi ini kurban dan kemudian juga amalan selain itu adalah bertobat. Tobat seperti apa ya? Banyak-banyak tobat itu seperti kita melakukan sholat tobat. Sholat tobat itu jangan dibikin ribet ya. 2 rakaat, mau malam, mau siang, mau pagi boleh kapan saja. Memang yang paling afdal itu malam ya karena lebih syahdu dan juga setelah itu kita melakukan pertobatan ya. Nggak mungkin semua manusia itu pasti melakukan salah dan dosa, itu nggak mungkin nggak ada dosa. Jadi sholat tobat ya diperbanyak itu di bulan ini, di 10 pertama bulan ini ya itu sangat dianjurkan. Nah makanya jangan sampai kita lupa bahwa kita sebenarnya banyak dosa. Dan juga tambahan buat teman-teman yang sudah berkurban, yang sudah menyediakan kurban, sudah beli hewannya atau sudah siap-siap untuk berkurban, itu jangan potong rambut dan kuku ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah bersiap-siap nih seminggu lagi, dalam waktu ketika sudah masuk Zulhijjah sampai dengan akhir atau sampai dengan hari kurban itu sendiri, jangan potong kuku sampai hewan yang kita miliki atau hewan yang akan dikorbankan itu betul-betul disembelih atau dipotong ya. Karena ini Rasulullah SAW sendiri yang menegaskan ya. Jika kamu melihat bulan Zulhijjah, kata Rasul, idza ra'aitahum hilal, kalau kalian melihat bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari motong rambut dan kuku. Kalau terpaksa gimana? Lupa motong kuku, ternyata kukunya sudah panjang. Panjangnya sudah 1 hektar. Ya, itu panjang banget itu. Itu ya udah potong aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata belum panjang-panjang amat, masih dalam batas toleransi, rambut, kumis, jenggot, semua rambut ya. Mohon maaf. Jadi semua rambut. Jadi rambut dari atas sampai bawah
itu jangan dipotong ketika nanti kita mau berkurban, ya. Jadi ini larangannya zahirnya seperti ini, ya. Dan ini termasuk yang ini yang berkurban saja. Jadi nggak termasuk istri, anak yang nggak berkurban. Meskipun mereka dapat pahalanya. Jadi kalau kita kurban kambing sendiri, itu nggak perlu diganti-ganti atas nama siapa. Karena keluarga kita dapat satu pahalanya juga. Jadi nggak perlu ganti-gantian nih, bulan ini siapa, bulan ini saya, bulan depan tahun depan anak saya, tahun depannya lagi istri saya, itu nggak perlu. Karena kalau yang berkurban itu satu orang itu sudah menjadi keutamaan atau menjadi pahala bagi satu keluarga, ya. Kayak kalau misalnya duitnya banyak, ya silakan sapi misalnya, anaknya ada berapa, 4, kemudian sama bapaknya 1, sama ibunya 1, berarti 6 itu. Nah, itu silakan, boleh satu keluarga begitu. Ya, jadi karena nanti akan ini, ya, pahala kita akan naik bersamaan dengan hewan yang disembelih. Nah, pahala kita tuh termasuk kuku-kuku kita, rambut-rambut kita itu dihitung nanti. Jadi jangan dipotong dulu sampai nanti hewannya dipotong. Ya. Terus kemudian juga di bulan Dzulhijjah ada sholat Id. Nah, nanti teman-teman sekalian harus tetap mengutamakan sholat Id meskipun kondisi seperti sekarang, ya, sangat mungkin sholat Idnya seperti tahun lalu. Nggak tahu di tempat teman-teman bagaimana. Tempat saya tahun lalu ya sholat Idnya sendiri-sendiri, per gang, ya. Per gang. Jadi kalau di kampung di tempat saya sini per gang. Jadi satu gang sholat Idnya. Ya mudah-mudahan sih nggak begitu ya. Saya juga, aduh ya ampun, masa begitu lagi sih. Dulu mikir awal-awal corona itu saya pikir paling sampai Ramadan ya. Ramadan kita sudah bisa sholat tarawih. Ternyata sampai Lebaran. Ya mikir-mikir ya paling sampai Lebaran ini aja. Ya, habis itu udah nggak lagi. Ternyata Mas Lebaran Idul Fitri tahun lalu masih juga. Ya. Terus mikir kayaknya paling sampai Lebaran ini aja, Lebaran Idul Fitri, Idul Adha nggak deh. Ternyata sampai Idul Adha juga, ya. Terus mikir ya paling 2020 ini aja lah pandeminya. Ternyata nambah lagi 2021, ya. Ini sedih banget sih karena tapi mau gimana lagi, ya. Kondisi seperti ini kita nggak bisa nolak. Lagi-lagi ya sekarang tinggal kitanya aja bagaimana menjaga diri kita, ya. Kalau yang udah bisa vaksin ya vaksin, jangan ditunda-tunda. Wah, itu kan vaksin ada babi, ada chip, dan lain sebagainya. Aduh, teman-teman, kita tuh punya ratusan ribuan jutaan dokter yang mengatakan silakan vaksin. Kita percaya sama satu dokter. Ini kacau banget nih, anak-anak kuliah masih percaya kayak gitu. Saya juga bingung, Pak. Ya, Pak Budi, ini tugas kita bersama ya, karena banyak teman-teman yang akhirnya lebih percaya podcast, lebih percaya YouTube. Iya, dokter sih yang ngomong, meskipun dokternya suratnya udah mati, STR-nya udah mati. Dokter sih yang ngomong, tapi ya apa iya ada jutaan dokter di dunia ini yang menyuruh kita vaksin, jutaan dokter yang mengatakan corona ini berbahaya, terus kita percaya pada satu dokter ini. Ini kacau sekali. Ya, di dalam Islam pun nggak ada kayak gitu. Di dalam Islam itu kalau kita mendengarkan hadis, aneh. Ini satu doang yang ngomong begini, orang-orang nggak pada ngomong begini, itu kita nggak boleh percaya. Ya. Ada rame-rame ulama yang mengatakan hadis itu begini. Tahu-tahu ada yang mengatakan nggak begitu. Itu nggak boleh dipercaya kayak gitu. Ya, sekarang kayak gitu kondisinya ya. Karena mungkin pengelolaan COVID-19 di negara kita juga yang kurang tegas, jadi banyak orang percaya kayak gitu. Ya, katanya disuntikin katanya ada yang bilang vaksin itu ditanamkan chip ya di ini kita. Ya, magnet bisa nempel. Ya, ditanamkan chip. Data-data kita sebetulnya nggak usah terlalu curiga ya. Orang kita itu kadang berobat ke rumah sakit itu harus ngelampirin fotokopi KTP, ke kelurahan aja masih ngelampirin foto KTP. Nggak usah mikir terlalu canggih lah. Negara kita ini nggak secanggih itu kok. Orang kemana-mana kita masih harus pakai fotokopi KTP kok. Ya, udah takutnya data bocor lah. Data kita udah bocor kemana-mana. Kemarin Tokopedia berapa juta data orang Indonesia bocor. Itu datamu juga itu di situ. Jadi jangan terlalu parno dengan kemajuan teknologi. Orang kita ini sudah ditelanjangi betul-betul gitu. Ya makanya kita berlindung kepada Allah supaya ya tidak terjadi mara bahaya kepada kita. Nah, inilah
supaya kita tuh, kalau saya sih, ya kita semua rindulah untuk bisa beribadah seperti normal lagi. Ya dulu sholat di masjid tuh biasa aja rasanya, sekarang tuh jadi pengen lagi sholat di masjid. Bisa sholat di masjid, pengen lagi rapat-rapat kayak dulu softnya. Ya kan, mana enak coba sholat di masjid sekarang pakai masker gitu kan nggak enak. Jadi kita pengen kembali lagi seperti normal yang dulu. Dan tentu saja teman-teman sekalian, bulan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya buat banyak berdoa, banyak beramal soleh, banyak bertobat. Ya semoga Allah cepat mengangkat pandemi dari negara ini, terutama ya dari dunia ini, kita bisa mendapatkan keutamaan untuk bisa beribadah lagi seperti sedia kala. Ya meskipun beribadah saat ini pahalanya pun juga besar ya, karena beribadah saat seperti sekarang ini juga pahalanya dihitung sangat besar, tapi tentu kita ingin beribadah dengan normal lagi. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, di dalam Zulhijjah itu ada yang namanya kurban. Nah, kurban ini yang di syariat yang sudah sangat tua. Ya, karena sudah sangat tua ini dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena qoroba, ya qoroba itu artinya dekat. Ya, kurban itu adalah bukti kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya memang Nabi Ibrahim alaihissalam dia mampu untuk mengalahkan emosinya, kecintaan kepada anaknya, juga Nabi Ismail alaihissalam itu juga mampu untuk pasrah kepada apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di disembelih, ya. Ini bukti dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita sekarang. Aduh, kayaknya sayang nih kalau 1,5 juta, 2 juta dipakai buat beli kambing. Sayang nih 3,5 juta dibuat beli sapi. Kayaknya masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan duit segitu, apalagi sekarang pandemi gitu kan. Udah, jangan dipikir soal itu, karena tentu saja ini adalah ujian bagi kita untuk menguji sejauh mana kedekatan kita, sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dari bagaimana kita bisa mengorbankan harta kita untuk bisa berkurban. Dan kurban ini manfaatnya sangat luas, teman-teman sekalian. Berkurban di masa pandemi insya Allah pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena banyak orang yang sekarang itu makan aja susah, boro-boro makan daging. Nah, sekarang ini kurban adalah momen yang paling tepat. Makanya MUI juga menghimbau, ya, dari Muhammad, kalau saya di sini juga diimbau untuk tetap berkurban meskipun tidak sholat Id berjamaah secara masif di lapangan, diimbau untuk tetap berkurban karena kurban saat ini sangat dibutuhkan. Itu ya. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sudah saya sampaikan ini. Jika ada salah dan kekurangan saya mohon maaf, dan juga tadi atas keterlambatan juga saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat, semoga ada yang bisa diambil ya, walaupun hanya sedikit ilmu yang saya sampaikan di sini, karena tentu saja Allah wa fawqa kulli dzi ilmin alim, ada yang jauh lebih berilmu daripada orang yang berilmu, dan tentu saja kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah-salah datang dari saya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Terima kasih Ustaz Zaki Ahmad Rifai atas kajiannya pada sore hari ini. Alhamdulillah teman-teman, kita barusan saja mendengar tausiah serta kajian dari Ustaz Zaki Ahmad Rifai. Semoga kita bisa mengambil hikmah serta pelajaran dari apa yang telah dibawakan Ustaz Zaki Ahmad Rifai. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab selama 20 menit. Monggo dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui fitur raise hand, atau yang koneksi jaringannya buruk bisa langsung lewat chat room. Monggo teman-teman dipersilahkan. Saya mau nyapa dulu boleh ya Mbak Hafizah? Ini ada Pak Mustain, Ustadz Zaki, ini Pak Mustain. Ya, Pak. Ya. Beliau juga ini dosen teknik sipil. Assalamualaikum Pak Mustain. Halo Pak Mustain. Masih belum on. Beliau Ustadz ya, dosen teknik sipil dan juga pembina juga ya. Oh ini alhamdulillah. Oke, silakan Pak Mustain disapa Ustadz Zaki. Udah Pak. Oke.
Oke, alhamdulillah, matur nuwun sudah bergabung Pak Musta'in Arif. Oke, silakan dilanjut tanya jawabnya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau langsung lewat chat room kalau koneksinya sedang bermasalah. Silakan adik-adik mahasiswa. Silakan bertanya, Mas. Saya dahului boleh, Ustadz? Mau tanya, Monggo, Ustadz Pak. Zaki. Monggo. Oke, baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kalau Rasulullah kan biasanya kalau kurban kan beliau kurban kambing kibas ya, jadi seperti itu ya, 2 ekor, 1 untuk beliau sendiri dan keluarga dan 1 untuk umatnya ya, dari dari siapa saja yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umatku ya, seperti itu. Nah, kalau kita ya, kami juga di perumahan ada masjid Al-Ikhlas itu mengupayakan urunan, Ustadz. Jadi urunan untuk membeli sapi ya. Jadi kita lebih memilih sapi daripada kambing. Itu gimana ya keutamaannya, Ustadz? Jadi lebih baik seperti Rasulullah, kambing, kibas ya, atau ya sapi ya, seperti itu. Gimana, Ustadz? Jadi memang yang disunahkan, yang diutamakan itu memang kambing. Tapi kalau kita melihat manfaat, itu lebih bagus manfaatnya sapi, karena sapi kan lebih luas manfaatnya. Nah, sekarang yang paling utama adalah, kalau dulu kan sebetulnya begini, setiap orang ya di zaman Rasul itu hampir setiap orang itu punya kambing gitu. Artinya mudah bagi mereka untuk potong kambing. Kan jangankan kurban ya, orang Arab itu kalau dulu itu kalau nyambut tamu, bukan tamu jauh loh ini cuma tamu seperti kita berkunjung kampung sebelah, itu mereka tuh potongin kambing gitu. Jadi nyediain kambing. Ya, jadi satu itu, yang kedua, karena waktu Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail dan kemudian diganti dengan kambing itu dengan hewan, itu hewannya juga kambing. Jadi memang yang paling diutamakan itu sebetulnya kambing. Tapi kalau misalnya kita fokusnya pada kebermanfaatan, ya maka yang paling bagus adalah unta atau sapi. Nah, jadi kondisi sekarang bagaimana kalau kita mengambil yang paling manfaat? Ya, karena tentu saja dalam prioritas itu kalau Syekh Profesor Yusuf Al-Qaradawi itu menjelaskan ada yang namanya fikih prioritas. Prioritas itu diutamakan adalah yang paling maslahat di antara yang lain. Jadi kalau misalnya kambing maslahat, sapi maslahat. Tapi kira-kira kalau misalnya kita bagi-bagiin kambing dibanding bagi-bagiin sapi, kira-kira lebih banyak mana? Oh ya sapi. Ya maka kita lebih mengutamakan sapi. Kadang kan kalau misalnya sapi kan 7 orang misalnya. 7 orang masing-masing secara pribadi motong kambing, dengan 7 orang itu bergabung untuk motong 1 sapi, itu bisa-bisa lebih banyak sapi tuh. Ya kan? Ini banyak sapi. Jadi mendingan kita fokuskan ke yang sapi dulu. Tapi kalau misalnya nanti ada yang, Pak saya mau kambing aja sendiri, ya monggo, nggak apa-apa, jangan dilarang. Ya karena memang mungkin mampunya dia sapi. Ya, mampunya kambing, karena kan kambing kan yang paling mahalnya paling cuma 2,5 ya. Paling 2,5 juta. Kalau sapi kan yang paling murahnya 3 juta. Nah, itu. Oke, alhamdulillah, matur nuwun Ustaz. Oke, silakan adik-adik, sudah tak pancing loh bertanya. Silakan bertanya. Ini malah dosennya duluan yang nanya. Saya penasaran Ustaz, matur nuwun pencaranya. Ini Mas Kois kayaknya. Ya, permisi Zaki DKI, izin bertanya. Nama saya Faisal Lagi dari Departemen Sipil Angkatan 2020. Jadi saya ingin bertanya, kan sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu merupakan salah satu ujian yang paling berat bagi manusia. Bahkan kalaupun kita itu sudah berniat untuk sholat, bahkan bagi orang-orang yang setelah sholat pun itu bisa tercelakai ketika mereka itu niatnya tidak lurus. Nah, pada di saat kondisi pandemi seperti ini tuh banyak orang itu menurut saya melakukan sebuah perbandingan-perbandingan yang penuh dengan kesalahan. Jadi kayak gini, misal ada orang nggak mau pergi ke masjid karena mereka takut dengan corona dan lain-lain. Kemudian pada pilihan yang hampir sama, misalnya kayak ada kegiatan keluar yang bagi dia itu sesuatu yang menyenangkan atau
bagi dia itu menguntungkan, dia itu ya nggak apa-apa, nanti aku bakal prokes kok. Kenapa perbandingan dengan masjid, kemudian dengan kegiatan yang di luar bahkan tidak sewajib dengan sholat berjamaah, terlebih bagi laki-laki itu kan wajib di masjid. Kenapa kok mereka itu bisa melakukan sebuah kecacatan logika di saat pandemi seperti ini, kayak gitu? Seolah-olah bahwa agama itu bukan menjadi solusi dalam sebuah pandemi, kayak gitu. Terima kasih. Ya, bagus ya pertanyaan. Jadi gini, yang pertama, ya kita husnuzon dulu. Yang pertama adalah begini, ibadah masjid itu bisa dibawa ke rumah. Sholat bisa dibawa ke rumah, tilawah bisa dibawa ke rumah, kemudian sedekah bisa dibawa ke rumah, apalagi. Itu hampir semua ibadah masjid bisa dibawa ke rumah. Ya, tapi kegiatan lain belum tentu bisa dibawa ke rumah. Misal belanja harus ke pasar. Ya, ini kan makanya suka ada yang bilang, kenapa mall dibuka, pasar dibuka, gitu kan? Tempat makan, restoran dibuka, tapi kok masih ditutup? Nah, sekarang jawabannya adalah masjid itu ada untuk mempersatukan umat. Lah, ketika ternyata tidak bisa dilakukan ibadah yang seperti biasa, ibadahnya dibawa ke rumah. Tapi kan kalau kegiatan pasar tidak mungkin kita bawa ke rumah. Ya, kegiatan makan-makan tidak mungkin dibawa ke rumah. Itu satu. Ini kita harus ngomong dulu ya. Yang kedua, fitnahnya kalau orang kena corona di masjid dengan orang kena corona di mall itu beda. Nah, kena corona di kampus, fitnahnya itu paling cuma ya kampusnya aja nanti kita tatar gitu kan, dari Mendikbud misalnya dari kementerian. Wah, ini kampus mana nih? Oh, ini kampusnya ITS ternyata. Oh, ini PENS misalnya gitu kan. Ini gara-gara mengadakan kuliah tatap muka melebihi batas maksimal misalnya kayak gitu. Ini bisa ditegur, tapi nggak meluas. Tapi kalau misalnya kena corona, klaster klaster Habib Syekh misalnya, ada zikir Habib Syekh terus pada ikut, semuanya pada kena corona, berat itu fitnahnya tuh. Ya, atau misalnya klaster sholat Jumat, waduh itu berat sekali fitnahnya. Nanti ada orang-orang yang bilang, katanya gini, katanya gitu. Akan ada suara-suara sumbang yang menghina, ya. Jadi fitnahnya lebih besar. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, rumah ibadah yang dilarang oleh pemerintah itu bukan cuma masjid, gereja juga, ya, pura juga, kemudian kelenteng juga, vihara juga dilarang. Jadi kita jangan terlalu reaktif, ya, jangan terlalu kasar dalam bereaksi. Ini husnuzon dulu nih, 3 alasan untuk husnuzon. Nah, sedangkan alasan untuk curiganya ya yang tadi, ya, mungkin orang seperti ini memang dia ya memang tidak ada semangat gitu ya untuk sholat gitu ya. Jadi memang orang-orang di masa saya kira pandemi ini adalah cara Allah untuk betul-betul liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Untuk melihat mana di antara kita tuh yang betul-betul berlomba-lomba dalam amal-amal kebaikan. Karena saya lihat begini, ada orang yang kemudian sibuk meneriaki masjid kenapa diginin. Di kampung saya ini, mohon maaf ya, ini saya bukannya mau gibah atau saya semoga dilepaskan dari itu semua. Pokoknya dan nyebut nama Ustadz, enggak Ya. masalah. Untuk pembelajaran. Jadi di tempat saya, itu yang paling ribut kenapa terus nggak ada sholat berjamaah di masjid musola, itu orang yang jarang ke masjid. Ya. Yang jarang ke masjid. Akhirnya dia ngomong, ini kan kita butuh dekat kepada Allah. Loh. Gitu. Kita tuh kadang-kadang suka bingung gitu. Ini kemarin inilah kita ini selama ini sholat maghrib, sholat ini pengajian, dia nggak pernah datang, sekarang giliran kayak gini ribut sendiri. Itu ada kayak gitu, ya. Jadi ada yang seperti itu, dan tempat saya kayak gitu. Ya sekarang dia rame sendiri. Wah, jangan share berita tentang corona, ini melemahkan imun, wah jarang ngono. Jadi selalu kayak gitu. Iya, ada kayak gitu. Padahal kita ini yang suka nge-share berita-berita tentang COVID, nge-share berita tentang rumah sakit sudah overload, nggak ada oksigen dan lain sebagainya. Kita ke masjid gitu. Kita ya orang-orang yang mohon maafnya ya paling rajin daripada dia gitu. Ya, ini yang suka ngomong kayak gitu malah dia jarang ke masjid. Nah, kalau misalnya tadi yang disampaikan sama Mas Faiz itu adalah prioritas. Jadi kadang begini. Tadi kenapa saya bilang corona ini sebagai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui di antara kita mana yang paling baik amalnya. Karena memang terlihat sekali
prioritas orang-orang ketika corona sekarang. Ada yang prioritasnya itu ribut. Ribut untuk tidak mempercayai corona. Ribut untuk tidak percaya vaksin. Ada orang yang dia tahu corona ini memang konspirasi misalnya. Corona ini memang diciptakan oleh manusia untuk membunuh orang-orang seperti kita misalnya. Kita tahu, tapi dia lebih prioritas untuk menyelamatkan orang-orang yang sekarang sedang kesusahan. Banyak yang lagi isoman, ditanyain satu-satu di data, ini mana lagi yang isoman? Kita kasih sekerdus mie misalnya gitu. Banyak yang lagi kemudian kekurangan oksigen, dicarikan. Ada orang yang dia tahu bahwa ini salah. Ini adalah virus yang sebetulnya dibuat, tapi dia lebih fokus untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat. Jadi ini soal prioritas. Nah makanya orang yang seperti itu, yang tadi sudah ditanyakan tadi, itu memang dia tidak punya prioritas. Karena dia berpikir begini, mungkin ya, dia mungkin berpikir bahwa, ya kan kalau kita lagi sholat itu kan, apa ya, berat ya. Orang sholat itu kan harus khusyuk. Orang sholat itu kan harus diam di tempat. Sedangkan kalau kita ke tempat lain itu kan tidak. Mungkin yang dipikirkan itu. Dan memang yang menjadi hiburan buat kita semua yang masih rindu untuk sholat berjamaah di masjid apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun ila alal khasyi'in. Coba bayangin teman-teman sekalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala sampai bilang, "Memintalah kepadaku dengan sabar dan sholat." Kenapa yang disebutin sabar dulu baru sholat? Padahal sholat itu apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Tapi kenapa ya disebutin sama Allah sabarnya dulu, baru sholatnya? Karena tidak ada satupun ibadah yang akan sempurna tanpa kesabaran. Ya, jadi disinilah kemudian kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, kamu sabar enggak? Kalau kamu nggak sabar, maka amalanmu rusak semua. Kamu sabar nggak dengan kondisi seperti sekarang? Kamu sabar nggak dengan tidak bisa sholat di masjid? Kalau kamu nggak sabar, amalan kamu rusak semua. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala menekankan itu. Wasta'inu bisabri wassalah. Memintalah kepadaku dengan sabar dan sholat. Utamanya sabar dulu. Kalau sudah sabar, amalan apapun yang akan kita lakukan, insya Allah akan lebih ringan dan lebih lancar dijalankan. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaannya. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan Mas Kais tadi sudah menjawab. Ya. Oke, untuk satu partisipan lagi bisa dipersilahkan Mungkin saya untuk bertanya. Ini oh iya. Oke. Siapa dulu nih? Boleh dari Mas Farhan dulu. Mas Farhan. Berarti silakan. dua gimana nih? Apa-apa, dua boleh ya Ustadz ya, alhamdulillah. Ini masih hari Selasa kok ini. Akhir pekan masih lama. Oke, Ustaz. Baik, silakan Mas Farhan. Perkenalkan, nama saya Farhan, Ustaz. Saya mahasiswa teknik sipil. Yang ingin saya tanyakan ini terkait amalan puasa, Ustaz. Jadi yang puasa Dzulhijjah ini yang dilaksanakannya selama 10 hari, dan juga apalagi yang pada saat puasa Arafah yang memiliki keutamaannya yang sangat dahsyat. Yang ingin poin yang saya tanyakan ini, kan dari kami ini istilahnya ada yang ini ya Ustaz. Jadi sekarang ini lagi ada waktunya, istilahnya namanya magang gitu Ustaz. Jadi atau mungkin kerja praktek gitu. Jadi istilahnya kami kan harus istilahnya datang ke proyek gitu Ustaz. Ya untuk melaksanakan kerja praktek di sana. Nah, apalagi kan kondisinya sekarang kan lagi ini ya Ustaz, pandemi dan juga virusnya sekarang kan sangat-sangat lebih mudah gitu untuk menyebar, dan juga apalagi di klaster tempat kerja gitu Ustaz, yang misalnya ya bisa dibilang menakutkan gitu Ustaz. Jadi kira-kira bagaimana Ustaz untuk penyikapan dari kami terkait hal tersebut Ustaz? Ya. Mungkin cukup Ustaz. Tadi seperti hadis yang saya sebutkan tadi, ya, mana ya? Oh iya, ini hadis yang terakhir tadi saya sebutkan, ya, yang hadis dari sahabat dari Jabir, ya, bahwasanya Nabi SAW itu, ya, mereka lagi bersama dengan Nabi, kunna ma'an Nabi SAW fi Gaza,
di Ghazatin, ya, dalam sebuah peperangan, dan itu perang Tabuk. Kemudian faqal inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, di Madinah itu ada orang-orang yang sebenarnya pengen berangkat perang tapi nggak bisa gara-gara sakit atau gara-gara ada uzur lain, ya. Tapi mereka tetap bersama dengan kalian. Nah, gitu. Jadi segala sesuatu segala sesuatu yang ibadah yang seharusnya kita lakukan tapi tidak bisa kita lakukan karena ada uzur, itu pahalanya akan dihitung sama. Ya. Sama kayak misalnya kita kayak gini. Kita mau sholat berjamaah di masjid. Udah adzan, ya. Pas mau qomat kita berangkat. Mau berangkat. Ternyata mules, ya. Mules, akhirnya kita selesaikan dulu di kamar mandi. Selesai, terus kita kemudian berangkat ke masjid. Dan selesai ternyata sholatnya, udah beres, udah bubar. Gimana dong? Sama pahalanya, gitu. Jadi nggak usah buru-buru. Itulah yang dikatakan jangan lari-lari ketika kita mendengar ketika kita mendengar imam sudah bertakbir, itu ya kata Rasul jangan terburu-buru. Biasa aja, santai aja, karena pahalanya sama seperti kita sedang sholat sempurna. Itu. Jadi kalau kita sudah betul-betul bertekad, ada uzur. Ya, uzurnya kan kayak gini tadi nih, magang, terus kondisi pandemi juga, gitu ya. Jadi mau berpuasa agak sulit, ya sudah, nggak dilakukan nggak apa-apa, sunnah kok. Yang wajib aja masih ada uzur, apalagi kalau yang sunnah. Tapi ya kalau kondisi seperti ini, asalkan kita masih bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga fisik kita, dan kita tetap berpuasa, itu pahalanya lebih besar daripada ketika kita berpuasa di kondisi yang biasa, kondisi tidak pandemi, kondisi tidak magang, gitu ya, kondisi tidak bekerja, kemudian kita puasa, itu pahalanya satu, katakanlah seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang sangat sulit, kita tetap berpuasa, pahalanya double. Ya, jadi pilih aja, ya. Pilihnya tetap mau dapat pahala tanpa melakukan amalan, atau melakukan amalan dan pahalanya jadi double. Nah, gitu. Jadi pilihannya lebih ringan, insya Allah, ya, karena ini adalah amalan yang sunnah. Kalau saya sih menitik beratkan kalau memang kondisinya memungkinkan, ya tetap aja puasa, ya. Kalau misalnya tadi ini kan 9 hari Rasul puasa terus, ini nggak bisa nih, ya udah puasanya pada puasa Arafah saja, tidak perlu puasa seterusnya dari tanggal 1. Apalagi ya puasa Arafah nanti jatuhnya pada hari Sabtu, ya, kalau saya nggak salah, ya, iya nggak sih, tanggal 19 ya kalau nggak salah. Hari Sabtu hari apa sih? Salah lagi, jangan-jangan. Idul Adha tanggal 20. Hari Senin, Ustaz. Hari Senin ya. Oh, hari Senin ya. Yang tarwiyahnya yang Ahad. Hari Ahadnya tarwiyah. Jadi pilih aja yang paling gampang buat kita lakukan. Nah, kalau hari Senin itu kan kejepit berarti. Ya. Kejepit itu ya minta libur aja lah kantornya. Sudah libur, Ustaz, mahasiswa ini, Ustaz. Ya, iya. Sudah UAS, sudah free. Sudah UAS malah ya. Iya, sudah Ustaz. Nah, itu jadi kalau misalnya tadi kondisinya magangnya di tempat kerja. Nah, magang ini Mas Farhan. Tinggal minta aja sama kantornya, Pak, saya mau puasa, Pak. Itu. Minta libur. Minta libur, kejepit ya. Sayang banget kejepit kan, gitu. Ya monggo sih, nanti gimana mudahnya. Insya Allah tetap ya, kalau misalnya kita punya tekad untuk beribadah, itu tekadnya tetap dihitung pahala seperti kita melakukan ibadah yang sama. Gitu. Monggo. Iya, alhamdulillah, teman. Ada yang di chat, Mbak Habisa dibacakan. Ustaz, ini ada dari Tasya Amalia. Mungkin saya bacakan ya pertanyaannya, Ustaz. Apakah kita sebagai perempuan yang masih memiliki hutang puasa Ramadan, namun ingin berpuasa sunnah di bulan Zulhijjah atau puasa sunnah lainnya, bisa menggabungkan niat puasa tersebut? Oke. Bagaimana hukumnya jika menggabungkan kedua puasa tersebut ya, Ustaz? Baik. Atau harus membayar dulu puasa qadha baru bisa puasa sunnah lainnya? Ini pertanyaan banyak perempuan yang akan semakin banyak menjelang Ramadan. Ya. Ini kenapa nggak dilunasin dari kemarin coba. Tapi ya wes lah, it's okay. Jadi kalau
baru sadar, loh saya ini belum bayar utang puasa ya ternyata ya. Tapi ini udah mau Idul Adha lagi. Nggak apa-apa sebetulnya ya. Ada sebagian ulama membolehkan kita melakukan puasa sunnah yang memang puasanya itu nggak ada lagi ya. Cuma di bulan itu aja, di tahun sekali setahun. Kayak misalnya puasa Syawal ya. Ya karena nggak ada lagi kan setelah itu. Ya cuma pas Syawal aja ya udah mendingan Syawal dulu. Atau kayak sekarang puasa Arafah ya kan nggak ada lagi ya tahun depan kalau kita pengen menunda ini tahun depan baru ada lagi itu nggak apa-apa. Nah tapi kalau misalnya memungkinkan untuk dilunasin dulu misalnya puasanya mbaknya ini utangnya tinggal 5 atau 6 biasanya kalau yang tahu bulanan kan seminggu biasanya bisa nih misalnya disempurnakan di bulan ini kemudian baru Arafah ya udah puasa wajib aja puasa kodok dulu aja ya selama 7 hari misalnya tadi kemudian puasa Arafah boleh nggak kalau misalnya saya gabung aja niatnya kalau amalan sunnah dengan amalan wajib itu tidak boleh ya amalan sunnah dengan amalan wajib tidak boleh tapi kalau amalan sunnah dengan sunnah boleh misal saya pengen puasa Senin Kamis dan juga berniat untuk puasa apa misalnya nih Yang puasa Arafah, Zulhijjah Ustaz. ini ya Arafah, itu ya. boleh Pas puasa Senin. Arafah Senin ya pas Senin itu kan boleh ya jadi puasa Senin Kamisnya sudah terbiasa terus kemudian Senin minggu depan itu diniatkan untuk digabung antara puasa Arafah dengan puasa Senin boleh atau misal ini yang paling sering teman-teman kadang-kadang datang ke masjid pas subuh-subuh itu wis mepet nah sampai di masjid itu cuma sempat sholat sunnah 2 rakaat ya pilih sholat tahiyatul masjid atau pilih sholat sunnah qobliyah nah itu digabung aja jangan kemudian pengen dapat dua-duanya akhirnya sholatnya sut gitu ya gitu. Jadi bisa digabung jadi amalan sunnah dengan sunnah itu masih bisa digabung ya yang tidak bisa digabung adalah wajib dengan sunnah dan juga wajib dengan wajib ya itu tidak bisa tapi kalau misalnya sunnah dengan sunnah itu tetap bisa jadi silakan ya yang kodok kalau misalnya masih ada yang kodok diselesaikan dulu kodoknya kalau misal tidak sempat ya monggo nggak apa-apa sholat puasa sunnahnya nanti setelah hari tasyrik dikebut kodoknya ya jadi jangan sampai ngutang sampai kadang-kadang ini kelupaan Pak ya sampai tahu-tahu udah Rojab Syaban waduh utangnya masih banyak gitu kadang-kadang itu. Nah, hati-hati kalau misalnya kita utangnya ditunda-tunda sampai akhir, takutnya nanti mbak-mbaknya walang-walam ya kita nggak tahu jatuh headnya pada hari itu dan tidak sempat berpuasa lagi untuk mengganti ini jadinya jadi dosa karena kita dihitung tidak bayar utang. Nah, gitu ya, semoga bisa menjawab. Baik Ustaz, sudah cukup menjawab. Oke, untuk sesi tanya jawab ini bisa dicukupkan. Untuk selanjutnya ini karena dimulai dengan berdoa, maka diakhiri juga dengan berdoa. Kami persilahkan kepada Ustaz Zaki Ahmad Rifai untuk memimpin doa kafaratul majelis. Kepada Ustaz dipersilahkan. Baik, ya terima kasih atas kesempatannya teman-teman semua dan juga jajaran dosen ada Pak Budi, Masya Allah di sini ya ikut dalam majelis. Ini biasanya kadang-kadang ikut dalam majelis biasanya sambutan terus habis itu pulang. Alhamdulillah ini bisa didampingi jadi merasa sangat diterima ya gitu ya Alhamdulillah dan juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan ya karena tentu saja kesempurnaan hanya milik Allah dan saya pribadi adalah individu yang banyak dosa dan salah. Semoga teman-teman semua bisa lebih sukses ya dan juga bisa menjalankan ibadah di bulan Zulhijjah ini dengan sangat khidmat dan tentu saja kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai bisa kuliah lagi tatap muka ya nggak online-onlinean begini capek ya kita dosennya capek mahasiswanya capek semuanya capek ya dan kalau di dalam kitab Ta'lim itu kata Imam Az-Zarnuji memang yang paling afdol dalam menuntut ilmu adalah tatap muka
Ya, karena yang kita cari dalam menuntut ilmu adalah keberkahannya, bukan hanya sekadar transfer knowledge, tapi juga transfer adab dan teladan. Demikian kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunun Ustaz Zaki. Siap Pak, sami-sami Pak. Ustaz Zaki, untuk selanjutnya ini ada penyerahan sertifikat dari panitia kepada Oh Ustaz. ya, Kepada sertifikat tanah. panitia yang terkait, boleh share screen Sertifikat tanah ya? sertifikat. Alhamdulillah. Surabaya kondisinya gimana Pak? Masih merah Ustaz. Waduh, sini merah tua. Di rumah sakitnya penuh, merah tua, merah marron Ustaz. Masya Allah. Di mana-mana ya Allah. Oke. Penuh semua Ustaz, oksigen kekurangan ya, semoga Allah SWT beri jalan. Ini Ustaz, silakan Mas Farhan. Oke, jadi ini Ustaz Zaki ada sedikit kenang-kenangan dari kami LKKI Teknik Sipil ITS Pak. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Zaki yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian ini. Semoga kajian ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti kajian ini, supaya dapat mengetahui cara menyikapi bulan Dzulhijjah ini mungkin dalam menggiatkan ibadah kami, walaupun kondisinya saat ini ya seperti ini. Oke, Taib Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Mungkin saya kembalikan ke panitia MC. Mungkin untuk selanjutnya ini sesi dokumentasi dari panitia dokumentasi bisa dipersilahkan. Monggo untuk teman-teman yang masih belum bisa, yang belum on cam, monggo bisa on cam sekarang. Saya untuk partisipan mengingatkan lagi, jangan lupa untuk mengakses link feedback dan mengisinya. Ya baik, ini sepertinya sudah pada on cam. Saya hitung ya, dalam hitungan ke-3. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih untuk Ustaz Zaki, Ahmad Rifai, dan juga Pak Budi Seswanto dan teman-teman telah menghadiri kajian rutin Al-Hadid pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga Allah membalas dengan keberkahan dan juga kita mendapatkan ridha Allah SWT. Amin. Dan juga dapat barokah dari ilmunya. Amin. Terima kasih, mungkin ini sudah di penghujung acara, jadi untuk partisipan yang belum mengisi feedback mungkin bisa sekalian isi feedback, kemudian yang sudah boleh leave room. Oke, pamit ya. Terima kasih teman-teman. Ustaz Zaki. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Siap. Jazakallah Ustaz. Khairan katsiran. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin live ya, sudah banyak yang live nih. Oke, Pak Budi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga tetap diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Saya izin live. Terima kasih.